Ingat, ada 3 cara untuk mengusir setan, mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ingat, nah, untuk doa pengusiran setan ini, itu membuat namanya posisi netral. Makanya terjadilah rumah-rumah, tanah-tanah, tempat angker, termasuk tempat kerasukan massal. Itu pastinya tempat pembunuhan massal. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah, hanya bisa dihadapi dengan darah pula. Ingat, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, minyak urapan. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nanti sore jam berapa, Pak? Nah, nanti sore jam 5 itu kita akan bahas apa gunanya minyak urapan. Apa, saudara? Bahwa minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Nah, percaya atau tidak, itu ada gunanya. Yang kedua, nah, yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ingat, ada 3 dikatakan mengalahkan iblis, artinya tingkat setan yang paling tinggi itu dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Amin. Apa, saudara? Nah, darah harus dihadapi dengan darah pula. Ingat, untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah manusia suci, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa celah. Dan di dunia ini hanya ada 1 manusia, Yesus Kristus, dan posisi mati dibunuh. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Bicara apa? Pendamaian, penghapusan dosa, penyembuhan, dan yang mengalahkan iblis. Amin. Ingat, makanya darah Yesus bisa berbicara. Karena Tuhan Yesus mati dibunuh. Nah, tempat kejadian kutukan-kutukan ini, cara untuk mengusirnya, itu disebut namanya membuat lokasi itu menjadi netral. Apa, saudara? Jadi netral. Nah, caranya gimana? Kalau itu rumah angker, Pak bunuh diri atau dibunuh, saudara ikuti saya semua. Darah Tuhan Yesus, isi semua, darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh jahat, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk meringankan beban pendeta Petrus. Doa sendiri aja. Nah, ini darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Nah, untuk doa pengusiran setan ini, itu membuat namanya posisi netral. Di tanah itu kembali pada awalnya. Jelas, saudara? Netral. Jadi doa pengusiran roh itu untuk menetralkan suatu tanah tempat kejadian. Nah, maka doa peperangan itu penting. Menetralkan lokasi, menetralisir semuanya. Jelas, saudara? Jelas? Nah, kalau tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan maut, nah itu roh maut. Doa di lokasi sudah doa seperti ini. Darah Yesus, hancurkan kutukan maut. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk maut. Darah Yesus,
sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Sehingga roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Amin. Nah, kalau tanah kuburan, itu yang ditutup adalah masa depan. Semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya, kalau mau nyalonkan wali kota, minimal lulusan SMA, betul? Betul? Ada jalannya. Orang kalau buka toko, pasti di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung, siapa yang beli, betul? Betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan masa depan. Makanya saudara yang punya toko atau tempat usaha, itu doanya setiap hari, ikutin saya semua. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Nah, cirinya kalau suatu tempat yang terkena tanah kuburan, waktu malam Jumat, kira-kira jam 12 malam ke atas, ada bau busuk. Itu kadang jam 6 sore atau jam 12 malam. Bau busuknya menyengat, bereng lewat saja. Pak, kalau ada bau menyengat, baunya menetap, itu bau God. Jelas? Dari baunya bereng seperti lewat saja. Jadi doa pengusiran roh, menghancurkan kutuk, itu menetralkan. Jelas? Nah, tanah netral namanya. Ada 3, dikatakan mengalahkan iblis. Artinya, tingkat setan yang paling tinggi itu dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Amin. Itu tanah berkat. Nah, tanah berkat itu apa sebenarnya? Nah, ini pengalaman saya. Tapi ingat saudara, tidak bisa jadi doktrin. Suatu tanah yang tidak pernah ada